Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Rizdianawati. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait tugas modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual mewawancarai seorang kepala sekolah SDN Menteng 02 pagi dalam nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Perkenalkan dengan kepala sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak perkenalkan diri untuk dalam pemaparan kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Kusyanto. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala SDN Menteng 02 Jakarta. Terima kasih. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali ya Pak dalam wawancara kali ini terkait tugas saya di CGP 9 modul 3.1 itu dalam pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan. Oke, kita langsung aja ya Pak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, kami bisa mengidentifikasi kasus yang berdilema etika ketika kasus itu yang pertama tidak sesuai dengan adat atau kebiasaan yang ada di sekolah kita. Yang kedua, ya tentu berbenturan ya dengan etika moral yang biasa dari sekolah kita. Terus yang ketiga, tidak sesuai dengan tata tertib yang sudah dicanangkan bersama, disepakati bersama oleh warga di sekolah kita. Itu baru bermasalah. Nah, kita kasusnya ya Pak. Ya. Oke. Pertanyaan kedua yaitu selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini di SDN Menteng 02 pagi, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik. Memang selama ini kalau itu keputusnya ringan-ringan, itu biasanya kami yang memutusin. Datang, berdiskusi, terus sudah selesai. Oh tidak begitu berat ya, tidak begitu berbenturan dengan tata tertib yang ada. Tetapi kalau kasus-kasus yang agak berat ya, artinya ini masalah, ini sama-sama benar, sama-sama bagus, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentu nggak cuma saya, jadi biasanya kami ajak juga wakil kami dan guru-guru kami yang bisa mewakili, bisa memberikan masukan yang terbaik untuk hasil keputusan yang terbaik. Jadi kami libatkan guru-guru kami. Jadi semua stakeholder sekolah dilibatkan ya pada dalam mengambil keputusan. Oke. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa nih Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau keputusannya memang agak berat, biasanya kami tunda dulu. Semata-mata untuk mencari data-data untuk menjawab hal itu ya. Mencari data juga melibatkan dulu untuk sama-sama berpikir ya. Mungkin kadang nggak semuanya. Tapi kalau ada waktu ya bisa juga semuanya ya. Tapi kalau mepet ya kita perwakilan saja. Atau kadang karena itu masalahnya menyangkut kebajikan juga atau benturan juga untuk masyarakat, anak-anak, kita juga melibatkan masukan dari komite sehingga betul-betul mewakili kepala sekolah, guru dan juga masyarakat yang diwakili oleh komite. Semuanya terlibat ya Pak? Terlibat. Kemudian hal-hal apa aja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagi kami yang efektif adalah kepala sekolah harus concern betul terhadap masalah yang ada dulu atau munculnya sebuah masalah ya benturan, harus konsentrasi betul. Setelah itu dikaitkan pula dengan tata tertib yang ada. Sepanjang memang menyimpang tata tertib ya kita harus berani menyampaikan itu nggak tepat, itu nggak cocok ya kalau dilaksanakan. Sepanjang memang nggak berbenturan ya berarti bisa dilaksanakan. Terus kalaupun nanti berat ya kita libatkan tadi teman-teman. Tetapi langkah ketika kita mengajak teman-teman, kita juga nggak blank ya. Artinya kita juga sudah punya kontribusi. Nanti mungkin yang terbagus itu begini. Jadi kami sudah mempertimbangkan dengan matang-matang betul apa yang akan diputuskan. Jadi teman-teman nanti memberikan masukan. Dan ketika memberikan masukan kita juga pilih-pilih, oh ternyata katakan dari 20 orang, 11 orang ternyata oke. Ada 9 orang yang mungkin enggak, ya berarti kan ditambah dengan kami yang sudah menentukan keputusan juga menjadi maksimal keputusan itu. Keputusan bersama ya Pak yang kita ambil. Iya, betul. Kemudian hal-hal apa aja nih Pak yang selama ini adanya tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika yang Bapak alami selama ini? Iya, biasanya tantangannya adalah sebuah kesempatan dan sebuah kebaikan. Misalnya di sekolah ini itu ada sebuah kegiatan yang disupport oleh brand ya, dari mungkin maaf ya, mungkin dari PT Coklat atau dari PT apa yang memang bagus untuk anak-anak ya. Tapi kan mereka kan juga ingin mendapatkan dukungan dari anak-anak, maka biasanya dilaksanakan di jadwalnya mereka. Ini kan juga benturan ya, biasanya jam-jam sekolah. Nah, biasanya memang tidak semua guru itu setuju. Nah, kita pilih-pilih betul. Sepanjang nilai kebajikannya lebih tinggi daripada mungkin nilai kekurangannya, yang kita laksanakan. Tetapi itu pun kami juga butuh pertemuan dengan guru-guru. Jadi ini ada model mau mengadakan katakan pameran sekolah kita, tapi ini bagus untuk anak-anak. Katakan misalnya penampilan berbagai macam profesi, tapi dari mereka ya, apa sulap segala macam lah. Kami itu diberikan semangat untuk nonton dan berinteraksi dengan mereka. Ini kan bagus dari sisi pendidikan ya. Jadi anak juga tahu tentang macam-macam profesi, anak juga tahu bagaimana sih kalau di panggung itu kan. Nah, tapi masyarakat benturan di jam-jam belajar efektif ya. Kita sampaikan sepanjang memang bagus dan banyak manfaatnya, guru-gurunya juga nggak apa-apa. Oh itu kan memang nggak setiap hari, nggak setiap bulan. Suatu saat ya, sesaat saja, maka ya udah dilaksanakan. Tantangannya ya Pak? Iya. Ya. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Untuk prosedurnya seperti apa yang pernah Bapak jalankan? Ya. Kalau menyelesaikan sebuah masalah itu kan ada masalah yang memang terprogram ya. Misalnya masalah sekolah, masalah aturan, kan. Itu biasanya memang sudah kita bikin tata kala. Biasanya kan di bulan Juni ya, pas liburan kita membahas semuanya, kurikulum kayak tata tertib program sekolah itu. Kalaupun nanti ternyata nggak tercover semua, kan diundur kan tahun berikutnya atau tengah semester di tahun berikutnya. Tapi kalau ini masalah benturan-benturan orang tua murid ataupun siswa, biasanya kita kalau memang berat kita pending Bu. Ini butuh masukan dari semua guru, dari segala macam pandangan ya, dari sisi keagamaan, dari sisi kesiswaan, dari sisi kurikulum, maka biasanya kita pending. Kita bikin yang pas nanti ketika berhadapan dengan orang tua murid. Jadi jadwalnya di ini Pak ulang ya Pak Iya. ya, diatur ulang. Ya, betul. Adakah sekarang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah ataupun dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika di sekolah kita ini? Yang mempermudah adalah ya pertama kita konsentrasi betul Bu ya, biar menambah kematangan dalam mengambil keputusan. Kedua ya kita jangan merasa paling pintar, karena guru-guru juga luar biasa, bahkan banyak di antara maupun di atas kita. Maka jangan dikesampingkan mereka, kita jadikan sebagai mitra untuk komunikasi, minta pendapat ya, sharing dari guru-guru. Ya selebihnya ya belajar dari mereka yang sudah pernah berbuat di sekolah ini atau teman-teman kita ya, sehingga nanti menjadi pas. Karena mereka juga punya masalah, punya kendala. Kok bisa ya? Kita belajar dari mereka. Yang terakhir ya Pak, ini pertanyaan dari saya nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi nih, dalam belajar apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam setiap kasus-kasus dilematika di sekolah kita? Yang pertama, ketika mau mengambil sebuah keputusan dilema etika ya, yang pertama tidak usah terburu-buru, dipikir secara matang pertimbangannya ya, dari sisi tata tertib, dari sisi kenyamanan guru-guru, dari sisi kenyamanan belajar, terus kondisi sekolah kita seperti ini, terus perhitungan. Yang kedua ya, pertama jangan merasa paling hebat, karena setiap orang itu punya keunggulan. Maka ketika ada kasus ini, wah ini sangat cocok kalau saya berdiskusi dengan Pak ini nih, dengan Bu ini nih. Jadi libatkan semuanya. Tentu ada porsinya ya Bu ya. Bisa 5 orang, bisa 6 orang, bisa semuanya, tergantung masalahnya juga. Terus yes, pokoknya berpikir yang tenang, putuskan yang terbaik-baiknya, bahwa apa yang diputuskan sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan adat kebiasaan di sekolah kita, dan sesuai dengan harapan orang tua dan guru juga.
Jadi kita berpihaknya ke mereka ya, bukan mengikuti kita. Baiklah Pak, terima kasih ya Pak untuk wawancara hari ini. Ternyata banyak sekali yang harus kita lakukan sebelum kita mengambil suatu keputusan ya Pak ya, seperti harus adanya muhaka dari semua pihak sekolah dan melibatkan semua sekolah, semua bagian dari sekolah kita untuk dalam pengambilan suatu keputusan yang tepat. Terima kasih ya Bapak dan meluangkan waktu untuk wawancara kita hari ini. Semoga sukses. Demikian, makasih Bapak. Demikianlah wawancara saya bersama Pak Edi Kusanto MPD selaku Kepala Sekolah SDN 02 pagi dalam demonstrasi kontekstual Modul 3.1. Semoga bermanfaat dan membawa inspirasi untuk kita semua dalam pengambilan keputusan. Salam guru hebat di seluruh Nusantara. Warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang kedua ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah SMP Al Hasanah. Beliau bernama Adi Nugroho SPDSI selaku kepala sekolah dari SMP Al Hasanah Jakarta Barat. Selamat sore Bapak. Ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak terkait tugas CGP Angkatan 9 Modul 3.1 tentang nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Oke. Yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita? Kalau untuk kasus itu kita biasanya saya selalu setiap bulan itu ada briefing antar wali kelas dan bareng wakil. Nah, itu kita diskusi selama 1 bulan itu ada permasalahan apa saja, kasus apa aja, nanti bagaimana solusinya. Jika sudah ketemu ya kita terapkan. Oke, kemudian selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada kasus seperti itu, biasanya saya akan membawa ke atau minta nasihat atau arahan dari yayasan bagaimana solusinya, karena kalau ini sudah dua hal kebajikan yang sama-sama bagus, nah, itu biasanya saya ambil langkah minta saran dari yayasan. Jadi stakeholder semua sekolah ya Pak, Iya. itu serta. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah SMP Al Hasanah? Kalau untuk kasus biasanya itu dari guru mata pelajaran dulu. Dari guru mata pelajaran, jika emang dia tidak bisa menengahi, naik ke wali kelas. Kalau wali kelas tidak bisa, baru ke wakil. Dari wakil baru ke saya. Kalau dari Pak Kepala udah mantap, kita serahkan ke yayasan untuk langkah terakhir. Jadi kembali lagi ke yayasan. Ya. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema ataupun etika? Kalau etika, kita sudah ada tata tertib dan ada peraturan. Jika emang dia benar-benar sudah di luar kebiasaan, berarti yang sudah tidak bermoral, maka ya akan kita kasih surat peringatan 1, 2, 3. Kalau memang sudah tidak bisa diubah juga, maka akan dikeluarkan. Itu memberikan surat peringatan ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya apa aja Pak yang Bapak hadapi? Ya, namanya anak SMP masih mencari jati diri, itu pasti kenakalan remaja, sudah pasti. Lalu bermain game dalam kelas, malas, ya seperti itu. Banyak ya Pak tantangannya ya Pak yang dihadapi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan dan bentuk seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau sudah tahap itu, ya pertama ya kita panggil dulu anaknya. Jika emang sudah terlalu pribadi,
kita akan ke ruang kepala sekolah, baru kita diskusi bagaimana hasilnya. Kalau untuk jadwal itu kita setiap bulan sekali, itu biasanya di minggu ke-3. Gak ada jadwal khusus siapa ya? Gak ada masalah. Adakah seseorang atau faktor apa aja nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Kalau untuk itu pasti namanya sebagai kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Itu ada wakil, ada wali kelas, dan di atas kita minta arahan dari pengawas sekolah dan yayasan. Berarti banyak ya Pak ya? Yes. Semuanya. Oke. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan atau dilematika di sekolah Bapak itu? Pengalaman yang bisa dipetik itu adalah kita sebagai kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan secara langsung, karena kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak kalau itu terjadi kasus, dan minta pendapat, saran pendapat, dan ya banyak faktor sih yang itu. Itu semua itu terlibat. Ya, betul. Baiklah Pak, terima kasih ya Pak untuk wawancara hari ini terkait nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan sekolah di SMP Al Hasanah Jakarta. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Indonesia, demikianlah wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Al Hasanah. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat, terutama dalam mengambil suatu keputusan bersama dalam satu sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.